Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita berdua, bincang Neng Erma, sore-sore kayak gini, adem-adem ya lagi suasananya. Di situ hujan kan ya? Ya, Aku hujan. dari rumah aja, masih PSBB jilid ke berapa ini, jilid ke berapa, jilid kedua setelah Kesekian. transisi. Dan di sana nggak ada PSBB ya, di Jawa Barat? Ada PSBB, tapi bukan skala besar, skala menengah Oke disebutnya. oke oke. Karena suasananya sendu, adem-adem, jadi kita bahas yang adem-adem aja, ya. Hari ini, kalau Anda sakit, Anda tidak perlu ke dokter. Cukup klik "Halo Google", Halo Dok, oh halo Google, halo Wikipedia, halo apa "Halo lagi? halo Dok, halo, kalau kalau hari ini Anda mencari jawaban, ada soal yang sangat sulit ditemukan, cukup "Halo", gitu kan. Maka dengan begitu banyak link yang bisa Simsalabim. Anda klik, ya kan, simsalabim, Anda bisa belajar 1 kali, 1 menit, 2 menit, 3 menit, Anda bisa dapat jawabannya. Oke, sebenarnya itu hal yang sangat mudah, Hmm. memudahkan kita semua mengakses segala macam informasi, gitu. Cuman mungkin, kayaknya kita harus harus agak-agak ngerem dikit ya, maksudnya dalam hal ini, eee, kalau lagi ujian ngeklik yang di sana gitu kan, jadinya kan jatuhnya cheating begitu kan, Ya, itu kan nggak baik ya tentang kan. guru ya. Fenomenanya Lagi ujian udah apal ya udah kelakuan apa, murid. karena kan layar kan bisa dibuka banyak ya, kamu aja Ya. kan layarnya berapa, aku liatin layarmu sampai 70-an loh kebukanya, luar biasa. Aku nggak pernah sampai 9 aja aku hapus semuanya gitu, ini sampai 70 guys, kebangetan ampun. Oke, nah itu karena itu hal yang sangat menarik, yang sangat ya kita tidak bisa lepas bahwa itu harus informasi segala macam itu memang Hmm. apa ya, sesuatu hal yang sudah jadi fenomena dan itu adalah juga akses yang mudah, memudahkan kita sebagai manusia. Tapi ingat bahwa semua itu adalah tools gitu. Jadi tools untuk apa? Kan tools itu tergantung kepada yang memakai. Memakai untuk digunakan untuk apanya, begitu kan? Dan, balik lagi bahwa keputusan kitalah yang akan menentukan gitu, hal itu baik, buruk, ya pantas, tidak pantas, kan begitu. Nah, oke Ya. silakan Bu Herma, gimana tuh? Kita mau dari mana? Oh iya, pendapat tadi yang berkaitan dengan kita memulai dari fenomena dokter tadi ya, bahwa Mmm, sekarang kalau kita misalnya mengeluh rasa sakit apa ya, kayak pusing sebelah gitu ya, langsung kita googling kan, penyakit yang berhubungan dengan pusing sebelah gitu ya, mhm apa aja mhm. muncul gitu kan, informasi itu Loh itu bisa macam-macam. detil banget bahkan, Oh bisa sangat bisa detail lagi, sangat ada ilmiahnya semuanya klasifikasinya. keluar. Gitu Mhm istilah-istilah mhm teknisnya dalam kedokteran bahkan semuanya keluar, mhm gejalanya, mhm gejala klinis apa bla 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 gitu ya. Sampai mhm entar, mhm ketika ditanya ditulis obat pun muncul obatnya kira-kira ini. mhm Tapi kan gitu ya, artinya begini, ini sebenarnya adalah satu fenomena di mana seseorang bisa mengakses begitu banyak sumber informasi, mhm begitu ya, mhm sangat berlimpah ruah karena gitu ya di internet, mhm dan setiap orang itu merasa tahu banyak hal mhm dan setiap orang mhm akhirnya gitu kan, mhm merasa dirinya adalah pakar gitu. Nah itu mhm. adalah fenomena Oke, yang dikatakan dalam sebuah buku yang ini saya bawa bukunya, itu judulnya oke. adalah Matinya Kepakaran, ditulis Karangan oleh siapa tuh? Tom Nichols gitu ya. Tom Nichols ini sebenarnya Mmm, seorang mhm intelektual juga gitu. Jadi oke. dia memotret satu fenomena penting yang terjadi pada era pada saat ini, era teknologi informasi sekarang ini bahwa setiap orang itu dengan hanya melihat berbekal pengetahuan Google gitu kan atau Mmm, Wikipedia dia merasa tahu semuanya. mhm, Walaupun mhm, gitu ya, walaupun pengetahuan yang sangat teknis sifatnya, dia terpaksa harus memanggil pakarnya. Jadi matinya kepakaran itu bukan berarti bahwa pakar itu para akhirnya tidak pakar bisa memproduksi ilmu menunggu. pengetahuan gitu ya, atau para pakar Kirain kehilangan keahlian. meninggal, bukan meninggal juga kan, Bukan meninggal para juga pakar gitu meninggal. orangnya. Bukan satu persatu pakar meninggal gitu kan. Terus kita akhirnya menginterpretasi, oh Ampun ini ya. seperti meninggalnya ulama, dicabut gitu kan agama Iya, itu dengan meninggalnya para ulama kan gitu ya. iya. Masa deh Mhm mhm.
bukan itu Ya, gitu tapi ya itu yang ya. sedang dibahas, tetapi lebih kepada bagaimana pada saat orang-orang pada saat ini tuh merasa dirinya tanpa sadar itu adalah pakar dan dia menolak gitu ya, menolak pengetahuan yang diberikan kepadanya dari otoritas yang punya pengetahuan yaitu para pakar. Dia menolak tuh dalam dalam arti belum tentu dia langsung gak mau tahu gitu ya, tapi tidak mau belajar, tidak malas gitu, malas mikir, Mengindahkan. menghindar bisa Keep, jadi keep, seperti itu. keep. Ya, Keep. contohnya di situ ada begini, jadi pada saat terjadi virus HIV ya, pada saat itu kan di sains sudah mengatakan bahwa HIV dengan AIDS itu kan ada korelasinya ya, dan itu disebabkan oleh virus. Nah, kemudian banyak orang yang ada sebagian orang yang menentang gitu bahwa itu bukan karena virus tapi karena kurang gizi dan sebagainya. Nah, ternyata pengetahuan yang itu yang ditentang dari sains itu gitu ya, dijadikan satu kebijakan di sebuah negara. Jadi di Afrika itu akhirnya mereka menolak sama sekali satu vaksin atau apa ya, bukan vaksin sebenarnya, pokoknya hal yang berkaitan dengan pencegahan virus HIV itu, virus HIV AIDS itu gitu. Sehingga apa yang terjadi karena dia menolak obat-obatan tersebut gitu ya, akhirnya ya rakyatnya mengalami ya pokoknya ledakan jumlah korban yang meninggal karena HIV itu, virus AIDS HIV. Karena pengetahuan yang ditolak dari sains gitu. Jadi sebenarnya ini adalah satu gerakan yang tanpa sadar anti sains dan ketika itu sudah menjelma menjadi satu kebijakan negara, maka itu menjadi hal yang berbahaya. Ya sama aja kayak misalnya anti vaksin. Anti vaksin itu ada di situ disebut dua artis yang sangat terkenal yang menggerakkan anti vaksin gitu. Namanya ada gitu ya, dua artis itu. Jadi dia menolak gitu, menolak sains yang berkaitan dengan vaksin dan dia menganggap vaksin itu sangat berbahaya, bla 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 ya. Ternyata itu dari artis juga dan kalau itu diikuti kan itu menjadi sangat berbahaya gitu. Itu prolognya seperti itu. Artinya bahwa ya kayak misalkan COVID sekarang. Justru kan setiap orang berharap-harap gitu ya, berharap-harap supaya vaksin segera ditemukan supaya karena itu akan menjadi salah satu solusi utama untuk menangkal penyebaran yang sangat masif sekarang ini. Nah, bagaimana dengan gerakan yang anti vaksin gitu ya? Ketika itu terjadi gitu, kita nggak bisa bayangin kalau seandainya pemikiran dan kepercayaan seperti itu tetap terpelihara, maka yang terjadi adalah ya nggak usah jauh-jauh, misalnya kolera, batuk rejang, TBC dan sebagainya yang sebenarnya sudah tidak ada lagi gitu ya, cacar itu akan menjadi penyakit yang sifatnya massal lagi gitu ya, komunal lagi karena kepercayaan yang mendasari bahwa vaksin itu berbahaya misalnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang itu akan berimplikasi pada pada nyawa gitu, pada jumlah korban dan sebagainya. Jadi memang sangat berbahaya ketika hal itu tetap dipelihara. Dan itu bagian dari matinya kepakaran juga bahwa masyarakat sudah kayak merasa dia nggak mau tahu gitu loh, dia nggak mau tahu dan pokoknya dia kalau begitu percaya bahwa vaksin itu bahaya ya dia udah pokoknya memelihara aja kepercayaannya itu, dia nggak peduli bahwa itu ada metodenya, ada pertanggungjawaban kebenaran ilmiahnya juga ada dan sebagainya, dia nggak peduli gitu karena dia sudah sangat percaya bahwa vaksin itu bahaya misalnya kayak gitu. Itu contoh-contoh sih. Contoh-contoh orang udah nggak percaya lagi dengan pengetahuan yang diproduksi oleh para pakar begitu. Oke. Mungkin tapi itu mungkin nggak sekedar nggak percaya ya menurut aku ya. Mungkin karena sebenarnya pilihan untuk lebih pilihan ya. Jadi kalau dilihat dari situ kan artinya dia ini sudah dapat informasi yang lain sebagai sebagai apa namanya, bukan antitesis sih, cuman, mungkin ibaratnya second opinion gitu ya, yang seperti kita ketahui kan memang gerakan jangankan anti vaksin, yang sekarang tentang virus corona kan yang terjadi di luar negeri, itu kan juga anti masker, ya kan? Bagaimana kemudian mereka membuat gerakan yang mereka terus turun ke jalan, di parlemen, dan secara terang-terangan mengemukakan bahwa mereka anti bahwa, virus ini adalah bagian dari rekayasa global misalnya hal seperti itu ya yang yang ibaratnya
Itu kita lihat banget Teori gitu konspirasi. kejadiannya menjadi dan itu kan beneran gitu, beneran di luar negeri saja yang ibaratnya dari segi, mereka lebih logis, mereka lebih apa ya, lebih lebih gitulah dibandingkan Hmm, di Indonesia gitu loh. Jadi hmm. cuman memang, hal ini, bagaimanapun memang tidak bisa lepas dari pengaruh ya, pengaruh dari, media sosial ya dalam hal ini. Iya. Karena seseorang yang, apa namanya, hari ini kita kan bisa mengeluarkan apa saja pikiran kita dan itu bisa diakses semua orang gitu. Jadi, oleh karenanya sebenarnya di satu sisi itu baiknya untuk seseorang yang memang punya misi untuk menebarkan ya kebaikan atau apa itu kan, ladangnya mungkin lebih mudah gitu ya, lebih aksesnya lebih luas gitu. Iya. Tapi memang di sisi yang lain, kita justru sebagai objeknya atau sebagai penerima informasi ya bagaimana kita punya saringan yang cukup jelas, yang cukup bijak, yang cukup imbang gitu. Karena ya sebagaimana yang tadi lah tentang, vaksin dan lain sebagainya, artinya kan kalaulah vaksin itu ditemukan dengan berbagai langkah-langkah penelitian, semestinya kan kita juga mempertimbangkan misalnya gerakan anti vaksin itu juga apakah melalui berbagai penelitian Iya. gitu kan, sudah ada Tapi penelitiannya enggak atau gimana gitu ya. masalahnya adalah Ya orang artinya malas berpikir, Jadi, dia mungkin udah iya, tahu gitu, dia bisa cari tahu juga kan di googling bagaimana gitu ya, apa, tahapan-tahapan sampai vaksin itu mmm. dikukuhkan gitu ya sebagai Nah, berarti sebuah obat apa dong? untuk Apa uji yang klinis. membuat orang-orang Orang malas misalnya berpikir, lebih malas mempelajari, males ya, oke, apapun saat ini. Jadi dia hanya oke, menelan mentah-mentah, informasi yang tersedia informasi begitu ya, saja tanpa mhm, mau menggunakan, otaknya gitu ya, cara heeh, berpikirnya itu lebih jauh lagi. Jadi di situ ada kasus juga, studi kasus yang, survei dari 70% dari penduduk di Amerika itu ada diambil dari orang-orang yang berpendapat, apa, pentingnya Amerika itu melakukan invasi militer ke sebuah negara di oke, Teluk, ya di mmm, Teluk atau di mmm, wilayah di daratan iya Eropa gitu ya pada saat itu. iya, Nah ketika dicek 70% dari orang-orang yang sangat mengumbar, maksudnya mereka tuh argumentasinya bagus banget, bukan bukan mhm mhm, bukan orang yang nggak pede gitu, enggak. Justru orang-orang mmm, ini adalah orang-orang yang sangat pede, mereka ngomong politiknya jago dan sebagainya gitu kan. mhm mhm, Diajak berdebat sangat jago gitu. Tapi begitu mmm, ditanya di mana lokasinya, lokasi negara itu, negara tertentu, mereka nggak bisa enggak, nunjukin. Jadi nunjukinnya ada yang di Australia, di mana. Artinya 70% nggak tahu, buta geografi. mmm, Bisa mhm bayangin? Jadi apa mhm yang mereka ungkapin itu bahkan negaranya aja mereka nggak tahu gitu. Tapi mhm mereka mhm, begitu semangat apa namanya, mendukung, pokoknya harus ada invasi militer ke sana karena bla bla bla. Itu gimana coba gejala kayak gitu? Itu kan kayak yang mmm, aneh ya, mmm, ketidakseimbangan di dalam diri seseorang yang dia itu kayak yang pinter banget, tapi padahal sebenarnya hal yang paling mendasar aja, pengetahuan yang paling mendasar dia nggak tahu gitu. mmm, Yang paling oke, yang mendasar negaranya di mana sih? Atau gini gini, ada juga joke-joke-nya misalnya gitu ya. Misalnya kita, ya kayak narsis lah ya, narsis ya. Kita iya ngomong dia narsis narsis, ditanya, "Narsis apa sih?" Nggak tahu. iya, nggak tahu, Itu sama seperti itu, itu. Itu yang iya, namanya gejala sekarang tuh begitu, gitu. Jadi orang begitu mhm, banyak memberikan latah ya, latah. jargon-jargon, iya latah dengan jargon-jargon, dia ngomong bla bla Makanya bla, itu pinter cocok banget. juga seperti yang kemarin Tapi kalau kita ditanya bahas sedikit Eko aja, ya. "Apa sih definisinya? Apa sih maksudnya?" Nggak ngerti, nggak bisa jawab. Coba. Ini zamannya Iya, Eho. zamannya Echo, bener bener, Ya, zamannya yang Echo. kita kemarin Iya. sempat bahas bahwa misalnya antara narsis tuh dari mana narsis Ngikut tuh aja, bagaimana berarti gitu. kan ngikut aja. Ya, Tapi ya, ditanya ya, sedikit aja dia nggak mau mikir dan emang dia nggak tahu, gitu. Dia nggak tahu dan emang nggak pernah mencari tahu juga. Kan malas oke berarti, oke. ya kan? Heeh Kemalasan heeh. berpikir. Seperti misalnya kemarin galau ya, sekarang Anda semua sudah tahu kan bagaimana galau itu artinya, Kepo. kepo apa, kayak dan lain sebagainya ya. Jadi, apeng
Ya, ya sebenarnya gini mungkin ya, di antara segala hal yang sudah kita ini sudah terlanjur latahnya kemana mana gitu. Nah, bagaimana justru mungkin kita nih membangkitkan semangat, anak-anak muda untuk mereka lebih, mencintai ilmu gitu. Karena apa? Ya, Karena seperti halnya sekarang ya, sekarang hari ini ya, misalnya fenomena, baca gitu ya, kurang gitu kan, literasi kurang kita rendah pasti, sekali gitu pasti. ya, eee dan itu artinya, itu kemampuan literasi juga anak-anak susah. Misalnya matematik gitu, Hmm, mendapatkan soal 1 tambah 1 mereka bisa jawab 2 gitu. Tapi kalau di misalnya hmm, sebuah mangga gitu hmm, kan, lalu kemudian dia mangganya jatuh gitu, terus kemudian ditangkap dan sebagainya. Nah, mereka tuh nggak mau mikir, jadi hanya melihat mangganya ada 5 ya, Bu, terus habis itu diapain, Bu? Dibagi, dikurangnya apa gimana? Bener nggak, Bu? Bener nggak, Bu? Gitu. Jadi hmm. mereka tuh pengen buru-buru cepet, pengen dapat Ya, instan. konfirmasi Hmm, gitu, hmm, pengen banget hmm. langsung dapat konfirmasi dan Padahal dan, eee, alur dia apa namanya, sampai menuju kesimpulan itu sangat penting loh, proses itu kan. itu yang paling Justru itu yang harus penting dibangun dari kan, dari sistematika melihat itu. iya, Iya, heeh. Makanya memang belajar matematik misalnya atau, kan matematika itu kan ibunya ilmu pengetahuan, karena iya, bukan betul. soal ngitung-ngitungnya, tetapi bagaimana logika itu Hmm, dibangun. Artinya apa? Bagaimana kita memahami persoalan gitu. Misalnya ada soal gitu kan, hmm, yang misalnya, apa 12 kali 8 ini yang gampang aja dulu ya, 12 terus tiba-tiba dikali 0 misalnya. mhm. Kan kalau kita ribet dengan angka depan terus gitu ya, buru-buru ngitung, ternyata di ujungnya tuh udah panjang-panjang jalan kalikan 0 gitu. Padahal sebenarnya kan itu kalau kita lihatnya secara menyeluruh gitu Iya, ya, ditelaah dulu, oh ini cuman pengalinya 0 berarti semuanya 0 begitu hmm, kan. Jadi, itu hal yang gampang, hal yang mudah, tetapi, itu bisa sangat fatal karena apa, wasting time ya nggak sih, ngitung-ngitung gitu, sebenarnya mhm, dicari no. mhm, Atau bahkan mungkin ada soal yang tidak ketemu jawabannya, tapi kalau dengan logika kita kan memikirkan bahwa apa, apa jawabannya ini? Kalau anak sekarang kan, kok nggak ada jawabannya? Kok nggak ada jawabannya?" langsung Padahal heboh. sebenarnya memang nggak jawabannya itu adalah tidak memiliki penyelesaian, misalnya kan gitu, nggak sih? Iya, bener. Kan ada misalnya himpunan gitu kan, kok Mmm, nggak ada jawabannya ya kan jawabannya himpunan kosong gitu, himpunan hiburan tidak punya kosong, bener. anggota misalnya misalnya gitulah, itu kan Iya, bener hal-hal bener. yang seperti nah, Iya, sebagaimana itu kita punya masalah iya, di muka bumi ini loh, gitu loh. Sebenarnya kita mhm, berhadapan dengan sesuatu hal yang kita tidak mampu untuk mengendalikannya, gitu kan. Kita tidak mampu untuk, apa ya, turut campur atau mengambil alih atau apapun lah. Kita hanya bisa nerima aja. Nah, kita harus gimana, gitu kan. mhm, Yang harus mmm, kita tumbuhkan dalam pikiran kita kan bukan soal dibagaimanakan ini gitu, tapi kan bagaimana caranya adalah, ya inilah solusinya itu ya udah dijalani aja misalnya mmm, kan gitu. Dan itu yang paling iya, enak dalam hidup ini gitu kan, jadi jalani tinggal aja nerima. gitu. Ya Iya. maksudnya memang ada, saya pikir ya, salah satu yang utama penyebabnya adalah kemalasan berpikir itu sih, kemalasan Mhm, berpikir dan iya, apa yang kita lakukan sekarang ini kan dalam rangka untuk, menumbuhkan lagi ya, menumbuhkan mhm, lagi semangat kita untuk berpikir, ya nggak? Kadang iya, kita kan, mhm, hal-hal sederhana aja kita bahas jadi mendalam begitu kan, dari mhm. berbagai aspek. Padahal Nah, padahal yang apalah gitu ya, iya, apalah-apalah. sebenarnya buku Matinya Kepakaran ini, itu juga sebenarnya memotret 2 dikotomi ya, jadi Mmm, ada dikotomi lah gitu ya, ada dari 2 pihak yang, saling mmm, dikotomis begitu, fenomena dari kaum intelektual. Jadi yang pertama itu adalah kaum intelektual yang saking hati-hatinya, saking memperhitungkan angka-angka dan sebagainya itu dia nggak mau gitu, nggak mau terlibat berkomunikasi dengan publik. Jadi dia benar-benar mmm, menjauhi berkomunikasi dengan publik gitu ya, dialog dan komunikasi itu dijauhi. Dia nggak mau gitu. Nggak mau karena sains itu harus pelit tuh, hati-hati, harus ini gitu. Dia sangat menjaga gitu, saking teliti dan hati-hatinya dan mhm, pokoknya sangat hati-hati lah makanya gitu. Heeh. iya. Nah, ada Berarti, juga yang ini sangat kan efeknya kan berarti ilmunya itu sangat eksklusif gitu ya, tidak ya bisa eksklusif. menyebar gitu ke Ya, mana-mana. ya, Oke, tidak terus? tidak dipopulerkan ke publik, tidak Mmm, tidak mhm, dipublikasikan gitu loh dengan bahasa mhm, awam mhm, gitu ya, mhm, hanya di bahasa mhm, intelektual aja gitu ya. mhm, Masyarakat ilmiah aja gitu berarti dia gitu mhm, ya. Nah, ada mhm, kubu yang lain gitu ya yang sebaliknya, bertindak sebaliknya. Jadi mungkin dia tidak atau kompetensinya dalam membangun, komunikasi di masyarakat ilmiahnya sangat sangat minim gitu ya, tapi dia kayak
corong gitu ya. Jadi di masyarakat itu benar-benar ngomong aja. Nah ini biasanya si peneliti yang di politik gitu ya, di hubungannya dengan politik ya, ilmu sosial politik yang memang dituntut. Misalnya pilkada ngomong, pengamat Kan untuk begini. bersosialisasi Oh, namanya juga pengamat iya, sosial. itu yang jadi pengamat ya. Itu ngomong terus gini gitu. Akhirnya orang Hmm. juga ini kayaknya susah dipercaya gitu. Mungkin ada Iya. ketidakkonsistenan gitu ya. Karena dia terombang-ambing kan gitu syarat ini dia Iya. membela tim sukses mana gitu. Juga ada unsur subjektivitas di situnya nantinya gitu tanpa dia sadari. Padahal sains itu kan netral. Ibaratnya keberpihakan ya, Iya, pasti ada keberpihakan pihak. yang mungkin sebenarnya keberpihakan Akhirnya kita semua orang orang tidak bisa melepaskan diri dari berpihak, tapi maksudnya terlihat banget gitu ya, ya, warna hitam terlihat banget. putihnya, merahnya. Ya, itu dua hal yang saling dikotomis dari kaum intelektual sekarang gitu ya. Dan gejala matinya kepakaran ini itu sebenarnya ya sumbangsih dari kedua-duanya gitu. Ada orang yang sangat pelit berkomunikasi, tapi ada orang yang sangat mengumbar sampai orang langsung kehilangan kepercayaan lagi dengan kepakaran gitu. Kayaknya sama aja dia, kayaknya ngawur dia ngomong gitu kan. Iya, Akhirnya iya, gitu. iya. Jadi kayaknya dari kayak Google juga ya, kayak Google atau Iya, kayak akhirnya Wikipedia atau sama apa aja saja gitu, gitu. nggak ada bedanya gitu. Karena itu Iya. berusaha dijembatani, dicari formula yang ada di tengah-tengahnya. Artinya begini loh, berkomunikasi dengan publik itu tetap diperlukan gitu kan. Untuk apa? Untuk memasyarakatkan ilmu gitu, untuk menyebarluaskan ilmu, diseminasi lah disebutnya sekarang ya, diseminasi iptek begitu ya. Nah, itu sangat penting gitu dilakukan untuk membentuk kesadaran publik juga supaya mereka mencintai ilmu itu tadi kan tujuanmu adalah mencintai ilmu. Jadi mendidik masyarakat untuk mencintai ilmu gitu. Intinya kan sebenarnya ada di sana. Entah ilmunya itu mau background-nya sesuai Karena kepakaran mungkin, masing-masing, silakan gitu nah ya. itu tujuan di ujungnya itu loh Bu R. Artinya gini kan kadang-kadang orang misalnya mau nyari info, mau nyari apa, mau nyari ilmu, mau nyari apa, kan ujungnya tuh dia tujuannya buat apa? Berapa banyak orang yang dia tuh pengen pinter, pengen tahu gitu kan, atau pengen apa, padahal sebenarnya yang lebih penting dari kita sebagai umat manusia, sebagai human being gitu ibaratnya di muka bumi ini adalah kita ini melakukan gitu, melakukan apa? Melakukan pencarian ilmu gitu kan. Iya, Prosesnya itu loh, proses itu, prosesnya itu betul. kita mendayagunakan akal pikiran kita untuk memikirkan tentang penciptaan alam semesta ini, kan Betul, begitu. Itu betul. yang disebut dengan beradab kepada alam semesta gitu, beradab kepada alam ini. Kita tuh kan tidak sendirian di muka bumi ini gitu. Yeah. Makanya buka mata, buka telinga tuh untuk apa? Untuk kita mengeksplorasi dan mengoptimalkan gitu akal kita yang paling utama. Cuman karena mencarinya itu pengen bisa, pengen cepet bisa, pengen Nggak tahu gitu. sabar. Jadinya pengen tahu jadinya sok tahu gitu kan. Jadi gitu. Walaupun memang semuanya sekarang terbuka untuk kita untuk gampang kita akses, tetapi ingat bahwa bukan soal kita bisanya gitu kan, bukan soal kita pinternya gitu kan, tetapi soal bagaimana kita tuh menghargai diri kita gitu, agar apa, kan pinter atau tidak itu hanyalah bonus aja gitu kan. Iya. Ada orang yang dikasih pinter, ada yang orang nggak dikasih pinter kan, ibaratnya ada yang ibaratnya cerdas gitu kan, ada yang memang kemampuannya mungkin teman-temannya beda gitu. Tetapi kan kita mencari ilmu itu kan martabat kalau kata Sujiwo Tejo itu kan kita tuh martabat kita sebagai manusia gitu. Kita harus punya martabat, kita harus punya kehormatan dengan apa? Melakukan pencarian ilmu, belajar kan gitu. Iya nggak sih? Iya, betul. Saya setuju gitu ya. Saya setuju dalam hal itu gitu ya. Jadi memang proses itu yang dikawal oleh para pakar ini begitu loh. Jadi mengapa? Ya karena mereka punya otoritas terhadap keilmuan tertentu gitu. Makanya kita sebut pakar dan mereka punya kewajiban juga secara sosial untuk kan gitu menyadarkan masyarakat agar kalau ada apa-apa itu berusahalah untuk mencari tahu gitu ya, mencari tahunya dengan cara yang benar gitu ya. Antara lain ya sebenarnya selain mendayagunakan akalnya untuk mencari kebenaran versinya sendiri, dia juga bisa merujuk kepada yang punya otoritas terhadap keilmuan itu. Itu sebenarnya. Iya, benar. Kan? Itu kan jalan yang benar. Ya, itu dua proses paralel yang dia lakukan. Iya.
Jadi jangan dipotong Maksudnya pas gitu, jangan dipotong gitu ya proses itu. Misalnya iya. orang instan tadi, dia tidak pernah melakukan kedua-duanya gitu kan. Pertama dia malas berpikir, tidak mau mendaya gunakan akalnya. Yang kedua ada Google. Google yang tidak punya otoritas, gitu kan sebenarnya. Itu harus kita Iya, iya, iya. ketahui gitu. Jadi Iya, betul. upaya itu yang sebenarnya harus kita sadarkan di masyarakat supaya Iya. era ini tidak terjebak lama-lama gitu. Era matinya kepakaran ini tidak lama-lama di sini Ya, gitu. dan itu apa ya, fenomena milenial ya hari ini ya, karena Iya, milenial. bagaimanapun ya karena segala sesuatu sangat mudah, akses sangat mudah gitu, nyari uang juga mungkin lebih mudah gitu ya bagi bagi apa namanya, bagi ya kita rasain lah gitu ya, sekarang mungkin bagaimana zaman dulu kita dengan zaman kita sekarang gitu ya, bagaimana mendapatkan uang, kita juga keadaan kita lebih baik lah ibaratnya daripada orang tua kita itu. Itu kan juga sebuah tanda bahwa segala sesuatu akses kemudahan yang diberikan hari ini yang kita peroleh sebagai rezeki hari ini gitu, gift gitu ya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala gitu, dari alam ini semestinya kita menghormati mereka dengan apa? Ya artinya bukan sekedar kita mencari-cari sendiri gitu, kalau mencari-cari sendiri cukup Nabi Ibrahim saja kan mencari Tuhan gitu kan. Karena Ya, dia meneliti sendiri, nanya sendiri sampai kemudian Allah sendiri yang mengkonfirmasi begitu kan, bahwa ya. benar gitu apa yang kau simpulkan, kan begitu. Nah, kalau kita ya kapan mau dikonfirmasi Allah gitu kan, mimpi kita juga banyak ngaconya gitu Hmm. kan. Jadi, artinya mencari ilmu itu dalam hal ini mendayagunakan akal pikiran kita tuh bukan soal mencari jawaban, gitu ya Ya. kan. Nih, bukan soal mencari jawaban ya atau tidak gitu, jawaban pertanyaan, apa jawabannya, bukan soal mencari jawaban. Hmm. Kalau sudah ketemu jawaban kita memangnya mau apa, kan gitu ya. Bener Hmm. nggak sih? Hmm. Kita nanya ini, setiap pertanyaan kita terjawab misalnya di handphone ya, terus kita mau apa gitu kan. Kan jadinya lucu, Ya. oh berarti kita setelah ini, ya udah nggak usah banyak nanya gitu kan lucu. Ya bukan ke sana, bukan soal tentang mencari jawabannya gitu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana gitu kan, proses kita mencari jawaban dari pertanyaan itu, apa yang sebenarnya dimaksudkan, apa yang sebenarnya harus kita maknai, apa yang seharusnya harus harus kita Ya, akhirnya kita selami akan gitu, karena menemukan formula-formula itu di dalam hidup kita mhm. apabila kita mengikuti proses itu gitu kan sebenarnya. Ya kan kalau ilmuwan ya bayangin aja berapa lama sih misalnya kamu jadi dokter aja berapa lama gitu Ya, kan. Lah ya. orang kalau kalau misalnya sekarang udah pada nggak mau jadi dokter, udah nggak usah gitu. Terus ya terus, kalau kayak gitu nanti bebas aja orang dong mau mau jadi, mau apa ya, meramal sesuatu, entar balik lagi dong Hmm. ke zaman, purba Zaman ya, mitos, zaman purba zaman Yunani. gitu. Mungkin bisa jadi loh. Bisa jadi orang Ya, akan muncul sebuah, apa ya, isme baru yang ya. kemudian mungkin bukan Antitesis Yunani lagi, peradaban modern tapi ya. iya, tapi kan harus Kearifan lokal informasinya lagi bisa ya, kembali diakses. ke kearifan lokal. Gini aja gini, nih, gini ya, sekarang nih misalnya satelit kan bisa dikalahkan, misalnya sekarang satelit kan bisa digunakan oleh semua orang, misalnya pakai Google Earth. Dan Hmm. kita bisa tracking loh, misalnya kamu lagi di mana gitu kan bisa Ya, gitu, ya. bisa dilihat gitu kan. Kalau apalagi kalau tambah lagi tuh layanannya dia tambahin bayar gitu, bisa bisa ketemu dia lagi mandi misalnya dan sebagainya. Atau lagi di mana, lagi di kamar mandi, lagi di jalan, lagi di mana, itu bisa tracking orang gitu dengan mudah. Nah itu kan gimana sih bayangkan hanya orang yang punya uang yang akan pakai akses informasi. Artinya apa? Tools itu akan begitu banyak untuk digunakan dan hanya butuh duit gitu kan. Hmm. Akhirnya orang Hmm. hanya mencari uang mencari uang mencari Ya, uang, ya. bagaimana Yang cara penting mencari aku uang, punya tidak banyak peduli gitu. duit, punya banyak sumber Iya, daya, dan aku akan bisa punya semuanya. Punya ya, ya, iya, ya bisa juga sih itu. Oke, mungkin itu satu pembahasan tersendiri yang akan menarik ya oke. topik itu ya. Heeh, kita lain kali akan kita bahas. Sebenarnya ini juga masih Oke deh. pendahuluan nih. Saya belum gali Heeh. lagi bab-babnya. Nanti juga mungkin akan banyak menarik Ya dari. mungkin ya sama seperti aku pengen, bahas tentang pemodelan ya, karena sebenarnya Hmm, matematika itu kan memodelkan 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 persoalan, ya, memodelkan apa, sama seperti hidup kita kan, kita kita juga harus memodelkan setiap masalah itu kan. Jadi ya, model ya. apa yang jadi kita yang kita buat gitu, model apa yang kita terjemahkan menjadi sebuah Ya, model yang seperti apa, Sadewa juga akan jadi model apa itu, dari kita. model atmosfer. Iya, iya, Cocok kita kalau kita aku juga ngomong model. pemodelan. Modeler kita ya. Iya,
Iya bener, gue juga pemodelan, cuman gue persamaan diferensial. Iya. Hanya persamaan diferensial, masih sederhana lah, tapi sederhana dalam loh, Oke. gitu ya. Oke. Oke, Cek. Oke guys, untuk hari ini kita bahasannya cukup sampai situ dulu, nanti Ya. kita bahas lagi yang lain ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Amin, memberi amin, amin. semangat, Oke. semangat untuk tetap, berada di jalan yang kita cintai ya, karena kalau jalan yang benar bisa jadi ada jalan yang salah gitu, jangan. Iya, iya. Tapi kita meyakini bahwa ini adalah jalan yang kita sangat cintai, mudah-mudahan saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Waalaikumsalam Stay warahmatullahi safe, mudah-mudahan kita semuanya wabarakatuh. sehat ya semuanya. Yo, Bye-bye. ya.